Halo sahabat bonsai semuanya, salam satu hobi. Berjumpa kembali dengan kita ya, Evencio Bonsai Official. Nah, pada kesempatan kali ini karena kebetulan kita sudah lama nggak menyapa teman-teman semua ya, hampir 1 tahun ya Mas. Iya Mas, ini udah agak lama. Ya, karena kebetulan ada kesibukan tersendiri. Nah, ini kita sekarang berbagi kembali dengan teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview ground-groundan bonsai, bahan bonsai ibrik silver ya. Ini kemarin kita sudah sempat review di sini, cuma sekitar 1 tahun atau ya 1 tahun lebih lah, 1,5 tahunan ya. Kita akan mereview lagi, memperlihatkan ke teman-teman semuanya bahan-bahan kita. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua ya. Jadi ini cuma di pekarangan rumah ini Mas. Nah, ini sampai sini ini juga ground-groundan Mas ini. Cuma ini tanaman, kalau ground awal kita yang di bawah sini, kalau yang ini belakang Mas penanamannya. Nah seperti ini ya. Ini proses cangkok ya, soalnya ini untuk proses lanjutan. Ini kemarin sudah sempat review di sini ya. Ini kita review kembali untuk pembaruan bahan-bahan kita seperti apa. Nah, sebagian juga udah dikawat Mas ini Mas. Kalau nggak salah dulu di sini masih los ya Mas? Ya, kebanyakan masih los. Cuma ini emang terlihat rimbun Mas. Coba di sana. Ini rimbun karena sebagian kan udah susulan atau tambal sulam Mas, reboisasi ya. Jadi misal seperti ini. Ini kemarin laku Mas ini Mas. Nah, terus kita tanam kembali. Nah, ini udah bentuknya udah segini, tinggal nunggu sebentar udah layak jual Mas. Nah, jadi nggak akan terputus Mas. Ini karena kebetulan lagi hujan ya, kita spill tipis aja yang. Nah, kayak ini bahan-bahan kita ya. Wah, mantap ini Mas. Kalau di sini rata-rata ukurannya small ke atas Mas, small medium. Untuk usia pengegrounannya di sini dari awal tanam itu hampir 4 tahun Mas, mungkin 3,5 tahun. Cuma karena bibitnya itu termasuk kecil ya dulu ya. Wah, nyelip-nyelip. Ya karena ini kebetulan udah banyak yang disusuli Mas, jadi udah ada yang pengelosan juga Mas. Nah ini kita gabung juga, ada yang sebagian kita gambiak juga ya, soalnya kan press pohon kita bisa bikin bibit banyak. Nah, kita berkarya, kita ada yang bikin tunggal, ada yang untuk bahan gabungan juga. Ini kalau yang di sini yang umurnya paling lama kira-kira masih ada berapa ini Mas? Untuk tanaman awal kita yang di sini masih ada sekitar 45 pohon Mas. Dari 71. Berarti sebagian udah laku ini. Ya, sebagian udah laku, cuma kan udah kita pembaruan juga. Itu pun 71 yang di lahan di bawah sini Mas, yang di atas itu belum kehitung. Kalau total di sini sekarang ada 100-an lebih Mas. Nah, seperti ini juga bahan awal kita ini. Ini bahan awal kita lagi proses cangkok ya. Untuk besok nyari tunas di sini kita arahkan. Nah, seperti itu Mas. Coba kita sudut yang bonggol-bonggol yang awal penanaman dulu. Seperti ini mungkin. Nah, kita lihat-lihat ya. Wah, ini mayoritas sudah dipres ini ya. Ya, ini kan kambingnya juga udah jalan. Kalau tanaman awal untuk karakternya udah terbentuk sih Mas, kebanyakan ya udah terbentuk. Kalau untuk tanaman awal misal kayak gini, ini juga udah terbentuk. Ini tanaman awal kita ya, ini usianya hampir 4 tahun dari dulu penanaman sebesar segini Mas. Apalagi, ini termasuk cepat ya Mas? Kalau dibilang cepat, termasuk cepat Mas, dilihat dari ukuran bibit segini loh Mas. Kalau mungkin teman-teman semua ngegroundnya dari bibit yang lebih besar dari ini, otomatis bisa lebih cepat Mas. Itu faktor apa Mas tuh? Kok bisa jadi agak cepat gitu? Yang paling penting sebenarnya sinar matahari Mas.
sinar matahari itu paling penting lah itu. Yang kedua ya pupuk. Ini pupuk juga melimpah ini ya. Ya, Ini kita jalan-jalan lagi nih. Ini yang di atas juga ada yang dipres. kalau yang atas ini baru sekitar umur 2 tahunan Mas ini. Ini 2 tahunan. Dulu Berarti- itu di sini lahan nggak, ya ibaratnya nggak termanfaatkan lah Mas ini dulu itu. Nah, kita manfaatkan untuk budidaya seperti ini kan. Nah ibaratnya kayak gini. Ini kita jual ya udah laku lah, walaupun laku berapa misalnya kan bisa menghasilkan lah. Wah, iya. Adus sih Mas. Teles. Karena kebetulan ini baru aja hujan. Ya sebenarnya nggak baru sih, udah tadi hujannya. Ini kalau yang sebelah sini juga lama-lama ini Mas. Tanduran awal atau gimana ini? Iya Mas, ini tanaman awal Mas nih. Kayak gini, kayak gitu, yang besar-besar seperti ini itu tanaman awal. Cuman kan prosesnya kan beda-beda Mas. Ada yang dari awal itu udah ada tanganannya, atau belum ada tanganannya, atau belum dos. Nah misal kayak gini kan ini. Kemarin ini sama sekali nggak ada cabang Mas ini Mas. Cabang awal itu cuma ada satu ini tok. Ini kan cabang. Ini besar ya, ini cabang awal. Nah, kita potong, otomatis kan tunasnya banyak. Berarti Kita itu bikin bisa tanaman. dibilang tunas baru ya Mas? Iya ini tunas baru. Ini kebetulan lagi pengepresan kita belum lama Mas ini Mas. Baru cuma berapa bulan, 3 bulanan mungkin. Tapi kambium sudah mulai jalan juga ini. Iya, soalnya kan kalau misalnya dipres gitu kan nutrisinya kan larinya pasti bikin cabang Mas. Fokusnya ini udah saatnya dikawati, diarahkan, cuma belum sempet. Nanti mungkin kita akan coba luangkan waktu untuk pengarahan. Ini sebagian lagi proses kita cangkok Mas. Untuk proses lanjutan ya. Jadi kita budidaya itu kita mengikuti alur aja Mas. Saatnya pohon itu diprogram, saatnya pohon itu digarap, ya kita garap, ikutin alur aja. Kebetulan di tengah perjalanan proses kita itu barang kita itu diminati ya temen atau sahabat bonsai kita, cocok harganya ya kita lepas. Soalnya kan kita pengegronan kita bohong kalau budidaya itu enggak mengarah ke komersil. Soalnya kan juga membutuhkan operasional juga, apalagi untuk porsi banyak lah Mas. Kecuali kalau cuma sedikit itu ya bisa untuk hobi. Kalau saya pribadi dapat 2 keuntungan Mas, hobi sama komersil Mas. Jadi emang kalau saya emang suka Mas sama tanaman atau merawatnya itu saya suka Mas. Kalau untuk proses pengkawatan sendiri Mas ini, kalau Mas Rohmat itu pengkawatannya itu sudah naik pot atau masih di ground? Kalau saya semuanya Mas, ada yang udah naik pot, ada juga yang masih di ground. Tapi kalau mau lebih cepat, sebetulnya di ground. Kalau yang di pot itu kalau saya, kalau misalnya kita ngegroundnya agak jauh dari rumah, udah proses pengawatan kita angkat ke pot biar untuk pemantauannya bisa signifikan, bisa terpantau Mas. Kadang kalau di ground kan jauh dari rumah, kita pemantauannya juga kurang, kadang cabang bisa ngelos Mas. Berarti tetap rutin ngontrol ini ya Mas ya? Ya kalau di sini kan kebetulan ini cuma di pekarangan rumah Mas, ini cuma di samping rumah. Kita memanfaatkan lahan di dekat rumah, jadi kita garap semaksimal mungkin di ground Mas. Ini kalau Mas Rohmat sendiri ada niatan buat sendiri nggak? Maksudnya nggak ada satu barang yang kemungkinan nggak dilepas gitu? Kalau itu sih saya nggak bisa bilang kalau ada barang spesial yang nggak bakal saya lepas, saya nggak bisa bilang seperti itu Mas. Cuman ya ada barang-barang tersendiri yang kalau bisa mau dijadikan, tapi kan namanya itu tadi kita ngeground banyak. Sekarang saya bisa bilang ini nggak bakal saya jual. Nah besok-besok kebetulan iman saya goyah dibeli orang kan saya malah kemakan omongan sendiri. Jadi kita mengikuti alur aja tadi Mas. Yang jelas rezeki nggak akan kemana, dan masa depan juga nggak akan ada yang tahu kan. Entah pohon kita di sini sampai mana juga nggak tahu. Jadi intinya kita mengikuti alur, yang penting
berusaha dan berkarya, Mas. Kalau untuk planning sendiri Mas, ini di sini misalnya bahan itu diangkat terus gimana Mas? Ditanami kembali atau gimana? Kalau untuk planning tetap kita tanami, Mas. Jadi sebisa mungkin itu kalau saya pribadi harus menambah tanaman, Mas, sebisa mungkin. Kalau misalnya lahannya itu terbatas, dan ini kita lahannya juga sebagian besar udah kita tanami, kita angkat ke pot, kita program ke pot yang di dekat rumah atau di depan rumah, yang tadinya ground itu kita susulin lagi, kan otomatis tanaman kita bertambah, Mas. Nah oke, sahabat bonsai semuanya, itu tadi sedikit review dan berbagi pengalaman ya. Ini kita cuma berbagi pengalaman pribadi kita ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa memotivasi teman-teman semua. Kita punya budaya agar teman-teman semua semangat dalam di dunia bonsai, terutama di budaya bonsai ya. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam budidaya, salam bonsai, tetap semangat.